Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita. Shalom. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang diberikan kemenangan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kalau pagi ini kita ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang siap menyembah, memuliakan dan bersyukur. Katakan sama-sama amin. 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 Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merayakan kenaikan Kristus. Kami percaya ini adalah waktunya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Lawat setiap kami umat-Mu Tuhan, jamah setiap kami, sebab kami rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Agar selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Katakan sama-sama. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan panjang keselamatan kami, hanya padamu kami berseru. Sekarang sampai kami percaya hanya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau.
Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya ya Tuhan Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami hanya percaya padamu, tak tergoyahkan, Kau tetap kami percaya di bawah kolong langit, di atas muka bumi, tiada Allah lain yang memberikan keselamatan bagi kami. Hanya Yesus Tuhan. Sama-sama angkat suaramu, katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tetap tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah, ku sembah Engkau Yesus. Mari buka hatimu, sembah Tuhan. Yes. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, tetap Kau tetap Allah, Kau tetap kami sembah namamu Tuhan, kami memuji-Mu, sebab Engkau Allah kami, gunung batu keselamatan kami, Allah penyembuh kami, Tuhan yang memberi kemenangan bagi kami. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya.
biar kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Lawan setiap kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini bagi setiap kami. Dan dengan iman kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah keselamatan kami. Engkau Tuhan kemenangan kami. Mari setiap kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Amin. Sebab yang hidup ada hari esok. Sebab Yesus, sebab yang hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, mari katakan. Sebab Dia ada hari esok. Sebab yang hidup, ku tak gentar. Mari katakan, karena
sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuliakan Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Kita percaya kalau hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya Dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Yang mau memuji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi. Lebih dahsyat. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Katakan oleh darah anak domba Allah, musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita cari lebih dari pemenang. Kebangkitan, oleh kebangkitanku. Mari bersorak-sorai. Yo, yo. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari teman. Katakan sama-sama, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan bagiku. Yesus hidup, oh, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh, Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Katakan, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Mari katakan dengan iman, tempat bagiku. Yo, Yesus hidup, yo, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Katakan, Yesus hiduplah, maut telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Angkat suaramu. Yesus hidup, Dia hidup, Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Maut patahkan, umatnya dibebaskan. Angkat suara kita. Hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, Allah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia hidup, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah, Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Telah dipatahkan, umatnya dibebaskan. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, Allah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia hidup, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Telah dipatahkan, umatnya dibebaskan. Dia hidup, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia hidup. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah. Oh, berikan sorak-sorak. Amin. Yang percaya Yesus, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan Yesus, lawat kami lebih lama. Kiara labara labara labara. Kiara labaya sadara labara labara. Ura labata kara labara 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 labara. Kiara labara labara labaya sadara labara labara. Amin, amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Mari yang percaya, angkat suara kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita yang percaya, naikkan pujian ini sama-sama, katakan. Takkan ku ragu
mengawal. Sama-sama dengan segenap hati. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru. Amin. Biar kami boleh terus melihat kepada Tuhan. Padamu Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan mari kita bangkit berdiri, sama-sama katakan dengan iman-Mu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kita ambil waktu beberapa jenak, beberapa detik, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Adakah sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan, ataukah ada sesuatu yang buruk yang Tuhan kerjakan? Tapi kenaikan Yesus menyatakan keilahiannya dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak usah nongok ke kanan ke kiri, tapi kita menaikkan penyembahan kita. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Saudara jangan tahan-tahan suaramu. Saudara jangan tahan-tahan suaramu. Naikkan pujian, naikkan syukur. Katakan Dia baik, bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Jemaat, angkat suaramu. Jemaat, naikkan pujian kepada Allah pada pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu. Ya Ralama ya Nana ya Mo. Ya Rana ya Nana. Ya Nana. Ya Nana. Engkau Allah yang hebat. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Haleluya. 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 Haleluya.
biarkan keyboard mainkan. Haleluya. 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 Jemaat angkat suaramu. Haleluya. Bebaskan rohmu. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita sikina kakaralabasan. Ya ralama sakaralabayasi. Ya ralabaralabas. Ya ralabaralabas. Ya namota shekitaki. Kulikita sikina kiarabakan akotosan. Kiara makiara basan. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Apapun yang kau buat dalam hidup kami mau katakan kau baik. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara labasyana. Makasih Tuhan. Berikan kami hati untuk menerima kebenaran firman. Biar kebenaran itu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi biar kebenaran itu Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Sampai pada kekekalan Tuhan. Amin Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Saya mulai tadi pagi ketika saya bangun, kemudian jam 7 saya sudah 7:30 saya sudah jalan, saya ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, saya sampai di rumah sakit, saya diberitahukan ada jemaat yang dipanggil pulang Tuhan. Saudara tahu yaitu Bapak Akeo, Papa ayahanda dari Ibu Lingling, ya itu ada fotonya. Ada? Iya. Saya tadi pagi dia telepon, kemudian saya dari rumah sakit, dari rumah sakit Advent saya kejar sampai ke rumah sakit Geraha. Ada 1 minggu saudara dia ada di rumah sakit, bagaimana dia berjuang. Ketika saya ke sana, pertama kali dia masuk ke rumah sakit, beliau di dalam keadaan kekurangan kalium, kekurangan darah. Kemudian hari kedua, waktu saya besuk lagi hari ketiga, dia sudah mulai buka mata, kemudian dia mulai ngomong saudara. Hari keempat kemudian saya besuk, waktu saya besuk sore-sore saudara, kurang lebih antara jam 2 atau jam 3. Waktu saya besuk, kita gak masuk ke kamar, saya duduk dengan anaknya, tiba-tiba saya dengar ada satu pujian. Saya dengar satu pujian, saya bingung ini pujian dari mana. Saya mulai dengar suara saya taruh kuping saya pikir ada suara-suara yang ada di luar. Karena ruang ICU rumah sakit Geraha itu persis ada di depan. Jadi ada suara-suara yang di depan. Kemudian saya mulai pasang telinga saya. Tapi saya nggak dengar itu. Tapi yang saya dengar ada pujian. Ada suara yang saya dengar pujian. Kemudian saya ngomong sama anaknya. Saya katakan saya enggak tahu, saya dengar ada pujian. Kemudian anaknya tanya saya, Tan ini gimana?
Saya katakan pimpin dia. Biar dia terus bersama dengan Tuhan, tuntun dia terus. Kemudian ketika saya pulang ke rumah, waktu saya pulang ke rumah saya bertanya sama Tuhan, Tuhan dia ada di ICU, dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya apa ini? Kemudian Tuhan ingatkan di dalam pikiran saya, biarkan beberapa hari karena dia sedang berperkara dengan aku. Kemudian saya ngomong sama anaknya, biarkan papamu berperkara. Karena pada saat-saat seperti itu tidak ada satupun orang yang bisa tolong selain diri dia sendiri dengan Tuhan. Kemudian anaknya dia mulai bisikin papanya, ayo pak beresin, Ling gak bisa bantu papa, yang bisa bantu papa yaitu papa sendiri. Beresin semuanya. Kemudian tadi pagi jam 8.15, 9.15 dia dipanggil pulang Tuhan. Dia sudah selesai. Waktu saya sampai, saya peluk Ling, saya katakan, kamu jadi anak yang baik. Sudah menuntun papamu sampai pada garis akhir. Amin. Maka saya katakan kita gak pernah tahu saudara. Hidup ke depan kita, besok kita gak tahu. Jadi kenapa kita mesti takut gak makan, takut dan lain sebagainya. Karena kita gak pernah tahu hari esok. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita akan belajar hari ini, hiduplah di dalam ketetapannya Tuhan. Kenaikan Tuhan membuat kita semakin lagi belajar untuk mendekatkan diri. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kemudian ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Kemudian dia katakan, ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kita bisa melihat waktu saya baca ayat ini, saya ulang-ulang saya baca, kemudian saya mulai merenungkan, saya mulai tanya sebetulnya apa sih inti pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Saya bertanya terus apa inti pemberitaannya. Saya sudah mulai tulis sesuatu, tapi kemudian itu tidak jadi lagi. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan saya hikmat. Kamu baca terus dan kamu lihat di ayat yang paling terakhir. Di sini dia katakan dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Dia katakan dia yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali. Jadi inti pemberitaan di dalam ayat yang ke-11 ini adalah kenaikan Yesus itu, dan dia mau sampaikan bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, jadi inti pemberitaannya dia katakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya akan menceritakan dulu latar belakang. Ya, kenapa sampai pada puncak dia mau naik ke surga. Kemudian dia berbicara kenapa kamu orang Galilea. Dia katakan kenapa kamu cemas.
Kemudian dia berbicara, dia katakan, kamu melihat hari ini dia terangkat. Tapi satu kali kamu akan melihat dia akan kembali dan membawa saudara dan saya. Saya akan menceritakan dulu latar belakang. Pada masa perjanjian lama yang memasuki perjanjian baru dan selama 400 tahun di mana Allah tidak berbicara kepada manusia, kepada nabi dan juga kepada para rasul. Jadi selama 400 tahun mereka enggak dengar suara Tuhan. Mereka enggak dengar ada nubuatan yang diberikan selama 400 tahun. Kemudian saudara, mereka itu minta sesuatu kepada Tuhan. Dia minta untuk diberikan Mesias untuk menyelamatkan mereka. Alkitab mencatat, dia katakan ketika mereka bangsa Israel meminta Mesias, maka diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Tetapi kita bisa melihat di sini ada konsep yang berbeda. Mesias bagi bangsa Israel dan konsep Mesias bagi Allah. Konsep Mesias bagi bangsa Israel, mereka konsep Mesias bagi bangsa Israel, mereka berpikir kalau dia mengirimkan Mesias yang akan membangun satu kerajaan seperti kerajaan Daud, saudara. Itu konsep mereka. Konsep mereka berpikir dia akan membangun kerajaan, yaitu kerajaan secara jasmani. Tetapi sesungguhnya konsep Allah bukan seperti itu. Konsep Allah tentang Mesias itu berbicara dia akan membangun satu kerajaan bukan secara fisik, tetapi dia berbicara secara rohani. Jadi oleh karena konsep ini yang berbeda dan ketika Yesus lahir, dia tidak ada di dalam satu kerajaan, dia tidak ada di dalam satu tempat yang mewah, tetapi dia lahir di kandang domba. Dan melihat konsep ini bangsa Israel, mereka bilang ini konsepnya enggak seperti ini. Kemudian apa yang terjadi karena konsep itu salah satunya, maka Yesus mengalami penyaliban. Ya, jadi mengalami penyaliban. Maka di sini kita bisa melihat mulai dari ayat yang pertama di dalam Kisah Para Rasul, mereka mulai bertanya, ya. Mereka mulai bertanya kepada, dia katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian bukan cuma itu saja. Kemudian jawab Yesus, engkau tidak perlu tahu dan mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Kemudian ayat yang ke-8. Dia katakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun ke atasmu. Kuasa yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul ini yaitu berbicara tentang kuasa yang dinamis. Kuasa yang dinamis ini akar kata dari kata dinamit. Artinya apa? Kuasa yang bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Kita bisa melihat di sini. Jadi dia kata kuasa ini, dia kata kuasa yang dinamis atau kuasa yang dinamit gitu ya. Kemudian kuasa yang dinamit ini artinya kesanggupan untuk berbuat sesuatu dengan tujuan untuk apa? Memberikan Roh Kudus bagi saudara. Dia menaruhkan kuasa itu dihasilkan dari Roh Kudus. Dengan tujuan apa? Untuk saudara dan saya menjadi saksi. Saya satu kali saudara, saya bertemu dengan satu orang teman saya yang tidak kenal Tuhan. Jadi waktu saya ketemu dia berbicara, dia katakan, Linda aku mau ngomong sama kamu. Saya mau cerita sama kamu. Kemudian dia mulai cerita. Dia katakan, kamu tahu Lin, ketika suami saya sakit, dia bukan orang kenal Tuhan. Jadi waktu suami dia sakit kena kanker kemudian disembuhkan. Waktu dia sembuhkan dia mengucap syukur kepada tempat-tempat kepercayaan dia.
Selesai dia pergi itu, dia pergi ke satu tempat. Waktu dia pergi ke satu tempat, saudara tahu suaminya itu diberi makan salak. Jadi saya ingatkan bagi saudara yang kalau operasi jangan makan salak saudara. Jadi dia makan salak sampai kembung. Itu kembung gak cukup kembung saudara, itu perutnya semakin membesar. Kemudian segera mereka larikan, dia bawa dari Semarang. Waktu dari Semarang dia terbang langsung ke ke Jakarta. Kemudian dia masuk di salah satu rumah sakit. Waktu dia masuk di salah satu rumah sakit saudara. Yang nangani ini adalah seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta. Kemudian dia mulai berbicara kepada saya. Dia katakan, dia bicara sama saya, dia gak ngomong kamu. Dia ngomong, lu pikir Lin, lu tahu nggak? Gua masuk ke rumah sakit itu, laki gua hampir mati. Kemudian semua infus apa dia foto, kemudian dia kirim ke Pineng. Waktu dia kirim ke Pineng, kemudian dia katakan segera terbangkan dia ke Pineng. Kalau enggak, laki lu mati. Kemudian singkat cerita saudara, dia terbangkan suaminya ke Pineng. Waktu dia bawa ke Pineng, kemudian dokter semua lihat obat-obatannya. Saudara tahu tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan. Dia punya asam lambung gas yang bikin dia lambungnya membesar. Kemudian dokter ini bilang, kamu harus tanda tangan. Kalau kamu mau bawa dia terbang, kamu harus tanda tangan. Kalau sampai terjadi sesuatu apapun saya gak akan bertanggung jawab. Dia katakan, gua gak pikirin lagi apa yang lu ngomong. Akhirnya dia terbang saudara. Dia bawa ke Pineng. Waktu dia dibawa ke Pineng, saudara tahu, 1 hari ada di Pineng, obatnya cuma 250.000. Dia minum, kemudian itu kempes, kemudian dia sembuh. Yang gak enak dari ini saudara, bukan karena itu. Yang gak enak dia ngomong gini, lu tahu gak Linda? Ini pendeta, lu tahu gak? Pendeta ini mau bikin gua mati. Pendeta ini mau bikin laki gua mati. Dia bukan ngerama sampai dia katakan, aku tunjuk dia katakan, kamu bukan bikin suami saya hidup, tapi mau bikin suami saya mati. Karena apa saya mau katakan? Firman Tuhan dia berbicara, dia katakan, dia memberikan kepada saudara dan saya untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Apa itu saksi? Saksi itu adalah seseorang yang mengatakan apa yang telah ia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Itu saksi. Ya, saksi Kristus adalah orang yang menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Saksi itu apa? Saksi itu adalah firman yang hidup dalam hidup saudara, yang memberi contoh kepada orang-orang sekeliling kita. Itu yang disebut dengan saksi. Tapi berapa banyak kita nggak bisa jadi saksinya Tuhan. Kita sudah melihat keajaiban yang Tuhan buat, tapi kita nggak bisa jadi saksi Tuhan. Bukan cuma kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan, tapi kebanyakan dari kita sebagai orang percaya, kita tidak menjadi saksi Tuhan, tapi kita menjadi batu sandungan buat orang lain yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini, kita belajar hari-hari ini. Jadi dikatakan inti dari berita ini adalah kenaikan Yesus itu untuk apa? Berbicara secara eskatologi, berbicara tentang masa yang akan datang, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka saya katakan kenapa? Di dalam bulan-bulan ini bicara tentang kesalehan. Saya katakan setiap pembicara yang akan datang, saya katakan bicara tentang kesalehan. Saudara percaya atau tidak percaya kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Uang 50.000 saudara, orang bisa tusuk mati saudara.
Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana dunia yang mengalami kegelapan, dunia yang di dalam kondisi yang seperti itu. Saudara dan saya yang tinggal di dalam terang Kristus, kita tidak bercahaya bagi mereka. Kita tidak memberikan teladan bagi mereka, tapi kita hampir sama seperti mereka. Ada dua macam bentuk kedatangan Tuhan. Maka saya katakan sekali lagi, Tuhan pasti datang. Pasti datang. Kapan waktunya enggak tahu. Berbicara tentang kedatangan Tuhan itu ada dua. Kedatangan Tuhan secara pribadi kepada saudara dan kepada saya. Dan kapan waktu dia datang kepada saudara dan saya, kita nggak pernah tahu. Kemudian yang kedua berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Itu berbicara secara universal. Ya. Jadi kita melihat di sini berbicara bentuk kedatangan Tuhan Yesus itu ada dua. Yang pertama berbicara tentang rapture. Berbicara tentang pengangkatan saudara. Kita bisa melihat Kristus waktu dia datang, dia ada di awan-awan, dia tidak menjejakkan dirinya, dia tidak menjejakkan kakinya di bumi, tapi dia ada di angkasa. Kemudian dia menjemput orang-orang kudusnya. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka akan mati dalam Kristus. Mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan ayat yang ke-18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya mau katakan gini, banyak orang Kristen bilang gini, kalau dia sakit, dia sudah parah, udah lebih baik dia mati aja. Apalagi dia sudah tahu Tuhan, apalagi dia sudah kenal firman. Yang saya mau katakan kepada saudara, kita jangan berpikir ketika kita mati semua selesai. Tidak. Maka saya katakan kenapa? Ada orang-orang ya, jadi saya lihat kayak Ling-Ling, dia tahu papanya sudah mau selesai. Dia luar biasa, dia bicara terus dia katakan papa apa yang papa lakukan beresin. Karena saya katakan ketika orang-orang yang benar ini mati dia disimpan terlebih dahulu. Sampai ada satu waktu firman Tuhan katakan ketika sangkakala itu dibunyikan maka yang terlebih dahulu yang dibangkitkan adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Bukan semua orang yang mati, bukan. Coba kita buka lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-52. (51) dulu coba. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semua akan diubah. Ayat ke-52 dalam sekejap mata waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan bunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Saya katakan usia saya sudah masuk ke 64. Artinya apa? Ketika saya sudah masuk di usia saya 64. Saya mulai merenungkan hidup saya. Saya katakan kalau Tuhan izinkan umur saya sampai 75. Saya masih ada waktu beberapa tahun untuk saya memberesi hidup saya. Artinya apa? Ketika saya mati biar saya tersimpan. Ketika nafiri Allah dibunyikan, dia katakan dalam sekejap mata saudara.
Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, artinya orang yang mengenal Tuhan, dia terlebih dahulu dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan, saudara dan saya yang masih hidup, dia katakan akan diubah dalam sekejap mata. Mereka enggak balapan, orang yang mati ini dibangkitkan, kemudian saudara dan saya diubah dalam sekejap mata. Kemudian kita bersama-sama bersama dengan Allah menyongsong dia di angkasa. Kita terangkat saudara ke surga. Kita terbawa ke surga. Satu kali yang saya sudah sampaikan kepada saudara ketika saya berdoa. Tuhan melihatkan kepada saya di satu meja, saya melihat banyak peralatan. Kemudian dia memegang besi magnet, kemudian dia mulai taruh di meja. Kemudian Roh Kudus tanya saya ketika besi magnet ini saya taruh di atas meja, apa yang terangkat? Kemudian saya mulai berpikir, saya katakan yang terangkat adalah orang yang punya senyawa dengan Tuhan. Bukan orang yang melayani Tuhan. Bukan orang yang beranggapan, oh saya bangun gereja. Oh saya sudah menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi Alkitab katakan ketika saudara merebut banyak jiwa. Tapi saudara sendiri tidak memiliki karakter Tuhan. Tuhan katakan di dalam Matius 7:21. Enyah kamu daripada aku sebab engkau pembuat kejahatan. Maka saya katakan jadilah kita orang Kristen yang serius. Kita jangan menjadi orang Kristen yang main-main hari-hari ini. Kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Covid baru selesai, belum selesai. Sekarang sudah muncul lagi yang disebut dengan apa? Cacar monyet, saudara. Itu kayaknya datang dari Afrika. Belum selesai. Dan ini masih terjadi lagi. Dan enggak cukup sampai di situ. Nanti banyak hal-hal yang akan terjadi. Maka Alkitab berbicara, dia katakan, kalau saudara dan saya mau terangkat, mau bertemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dia katakan, punya senyawa dengan Tuhan. Berubah. Berubah cara pandang kita. Berubah cara hidup kita. Supaya apa? Kita bisa terangkat. Nafiri itu cuma dibunyikan. Waktu nafiri itu dibunyikan, yang bisa dengar itu bukan telinga jasmani saudara, tetapi telinga rohani saudara. Waktu saudara dengar itu, maka dalam sekejap mata kita akan diubah dan kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian yang kedua berbicara tentang kedatangan Tuhan. Jadi inti pemberitaan ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali dia akan datang yaitu di Bukit Zaitun. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Sakaria 14 ayat yang keempat. Sakaria 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang besar, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi yang kedua berbicara tentang kedatangan Tuhan. Jadi ketika waktu kita terangkat, di dunia yang tidak terangkat itu masuk yang disebut dengan masa antikris. Masa antikris ini adalah masa yang sangat-sangat menakutkan saudara. Saya udah mulai lihat pergerakan itu sudah mulai terarah ke sana. Betul apa enggak? Kalau saudara masukin sekarang semua mesti harus satu pintu. Semua satu pintu, betul enggak? Kalau saudara pergi kemanapun, saudara bisa dideteksi. Oh saudara sedang apa, saudara lakukan apa. Ini sudah mulai mengarah saudara. Kita bisa melihat di sini dia berbicara tentang kedatangannya. Dia katakan waktu kita terangkat mereka masuk di dalam penganiayaan besar. Kita masuk di dalam perkawinan anak domba selama 3,5 masa.
Setelah 3,5 masa Alkitab berbicara, saudara dan saya orang-orang kudus bersama dengan Yesus, bersama dengan malaikat-malaikat. Kemudian kita mulai turun menjejakkan kaki dikatakan di Bukit Zaitun. Waktu menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, Alkitab mencatat bukit itu terbelah menjadi dua. Ternyata saudara tahu Bukit Zaitun itu adalah lempengan dunia terbesar. Jadi ketika Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, dia akan terbelah menjadi dua dan tempat itu dituliskan di dalam Wahyu 16 ayat yang 16 dikatakan lembah Harmagedon. Jadi saudara dan saya selalu berdoa, ampuni segala sesuatu yang buruk jangan kembalikan. Biar segala sesuatu yang baik, yang saya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Saya katakan, kemudian di sini dia terbelah menjadi dua, itu yang disebut dengan lembah Harmagedon. Saudara dan saya dan malaikat dipimpin oleh Yesus berperang melawan antikris. Kemudian itu dituliskan di dalam Wahyu ke-20. Dia katakan itu adalah permulaan zaman 1000 tahun. Jadi kita akan masuk di dalam masa 1000 tahun. 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Jadi di sini intinya dia katakan selesai tahap pertama dia menyelesaikan keselamatan yang diberikan kepada manusia. Kemudian dia naik ke atas untuk apa? Untuk dia memberikan secara eskatologi, artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian kita bisa melihat apa yang harus kita persiapkan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini apa yang kita persiapkan. Kita nggak usah muluk-muluk dulu berpikir gini, oh Tuhan mau datang tahun 2025, nggak usah berpikir gitu, kita nggak tahu. Kita berpikir kapan Tuhan datang sama kita, itu aja dulu yang kita pikirkan. Apa yang kita harus buat ketika Tuhan datang sama kita secara pribadi. Kalau malam ini Tuhan datang kepada kita secara pribadi, apakah kita siap? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Yang pertama, apa yang kita harus siapkan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi atas diri kita secara pribadi dulu. Yang pertama, berjaga-jaga. Surat yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Surat yang ada di Tesalonika itu menceritakan bagaimana kedatangan Tuhan. Sehingga kenapa Paulus harus tulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena mereka menanti kedatangan Tuhan, mereka nggak mau lakukan apa-apa, mereka tidak bekerja, mereka hanya tunggu Tuhan. Dan mereka nggak lakukan aktivitas. Saya mau katakan kedatangan Tuhan bukan saudara tidak melakukan aktivitas. Lakukan aktivitasmu seperti biasa, tapi berikan hatimu kepada Tuhan. Maka saya katakan orang saleh itu apa? Orang saleh itu bukan orang yang hidupnya terus ada di kamar nggak ngapa-ngapain. Kemudian atau bukan cuma di kamar saja, pergi ke gunung kemudian meditasi. Apakah itu yang disebut orang saleh? Enggak. Orang saleh adalah orang yang menaruhkan hidup dia diperuntukkan untuk Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang harus dipersiapkan? Kita berjaga-jaga. Dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian. Pakaian ini berbicara tentang kehidupan kita. Supaya ia jangan berjalan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya apa? Berjaga-jaga tentang hidup saudara. Tentang hidup kita, apa yang kita sudah lakukan. Kita koreksi. Apa yang sudah kita buat. Kadangkala saudara, ketika saya
melayani orang-orang yang koma. Selalu anak-anak tanya, ini kapan mama meninggal? Ini kapan papa meninggal? Waktu saya pulang ke rumah saya mulai berpikir, ketika kita sebagai orang tua, kita bawa anak kita yang sakit ke rumah sakit, kita berpikir apa? Berbeda. Kapan anak saya sembuh? Tetapi anak-anak ketika membawa orang tuanya ke rumah sakit, mereka selalu berkata, kapan mamaku mati? Kenapa bapak? Kapan bapakku mati? Saya mulai berpikir, kenapa ada perbedaan seperti itu? Gak ada orang tua yang ketika anaknya sakit bawa ke rumah sakit kemudian kita bilang, aduh kapan nih anak gue mati? Gak ada. Saya mengajar kepada saudara, ketika saudara masih punya kesempatan untuk melayani orang tuamu, berbahagialah. Saya katakan karena ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi melayani orang tuanya. Kalau dia sudah pergi selamanya, saudara saudara menyesal pun enggak ada guna. Ya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita kerjakan? Berjaga-jaga. Karena dia katakan dia datang seperti pencuri. Saudara tahu pencuri pernah datang ke rumah saudara kemudian dia ngomong gini, Lika nanti malam jam 12 aku mau datang sama kamu, aku mau aku mau bongkar rumah kamu, saya mau rampok. Itu bukannya pencuri. Bahkan sekarang ini lagi rame saudara. Bagaimana satu ekor anjing. Saya sampai yang enggak bilang lucu, bagi mereka itu luar biasa. Dia punya anjing. Ketika ada perampok datang, anjing ini bereaksi. Akhirnya anjing ini mati, supir ini mati. Waktu anjing ini mati, itu supir mati saudara. Anjingnya itu dikremasi, ditaruh saudara di rumah duka Heaven yang ada di Jakarta, itu mahal. Harga petiknya 170 juta. Karena dia berpikir bahwa anjing ini sangat amat berjasa bagi dia. Tapi kita pernah gak berpikir Yesus sudah mati buat saudara. Dia lebih berharga dari apapun. Tapi kita tidak pernah menghargai Tuhan lebih dari seperti yang mereka lakukan. Kita tahu dosa. Kita tahu pelanggaran, kita tahu kesalahan. Tapi kita masih tetap ada di dalam dosa dan pelanggaran, kita gak mau keluar. Saudara tahu arti kematian, saudara tahu arti darah Yesus. Tapi kita gak menghargai darah Yesus. Saya waktu lihat itu dimakamkan, dikremasi saudara. Saya katakan bagaimana keluarga ini menghargai binatang peliharaannya yang sudah menolong keluarga ini. Tapi satu pertanyaan hari ini, bagaimana Yesus mati buat saudara? Bagaimana penghargaan saudara kepada Tuhan? Penghargaan kita kepada Tuhan adalah tinggalkan dosa dan kesalahan. Katakan kanan kiri, tinggalkan dosa. Kemudian yang kedua apa yang harus kita persiapkan? Yang kedua kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu melalui apa? Kuasa yang diberikan tadi. Yaitu kuasa yang dinamis yang diberikan kepada saudara. Banyak orang Kristen bilang gini, kita juga masih manusia, kita bisa berbuat dosa. Betul, kita bisa salah. Tetapi kita tidak tinggal di dalam kesalahan. Manusia bisa berdosa, betul manusia bisa berdosa, tapi manusia tidak tinggal di dalam dosa. Kita harus punya karakter Kristus, kita harus punya sifat-sifat ilahi yang dimana orang lain bisa melihat ada satu kehidupan Kristus dalam hidup saudara. Dimulai dari mana? Dimulai dari pasangan kita. Ketika suami saya berubah,
Ya, dia tidak mengenal Tuhan sampai dia mengenal Tuhan. Satu perubahan yang hebat yang Tuhan kerjakan sama suami saya. Dampaknya apa? Mama saya ditangkap Tuhan, mengenal Tuhan. Mulai dari keluarga. Kemudian bukan cuma keluarga, kemudian dia katakan tetangga. Bukan cuma tetangga, orang-orang sekeliling kita. Kita menjadi dampak bagi mereka. Kemudian sampai ke ujung dunia. Apa yang Tuhan tidak lakukan, jangan kita lakukan. Amin. Apa yang Tuhan tidak buat, jangan kita buat. Karena saya katakan waktunya sudah sangat singkat. Dan kita jangan main-main lagi dengan kekristenan. Pilihan ada pada saudara. Saudara mau tinggal tetap sama antikristus atau saudara katakan oh saya mau terangkat bersama dengan Tuhan. Pilihan ada pada saudara. Kalau saudara mau pilih, saudara mau terangkat bersama dengan Kristus, saudara harus berubah. Punya senyawa dengan Tuhan. Kalau saudara katakan oh saya mau bersama-sama dengan Yesus. Masuk di dalam perang Harmagedon. Saya katakan hari ini tinggalkan semua kejahatan, tinggalkan semua dosa. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kiara labaralabayasa. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Makasih Tuhan. Kenaikan Yesus mengubah hidup kami. Kenaikan Yesus berbicara tentang eskatologi. Kenaikan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Biar kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Biar hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Besok jauh lebih baik dari hari ini Tuhan. Dan semuanya namamu dipermuliakan. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Mazmur 33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kita angkat roti di tangan kanan. Urabasyakana maralabaya sanda.
Ampuni segenap kesalahan kami. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, pikiran kami. Ambil Tuhan. Dan jangan kembalikan. Supaya ketika kami makan tidak menjadi kutuk bagi kami. Tapi menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan. Bahkan khususnya Tuhan menyerahkan ling-ling Tuhan. Berikan penghiburan kepadanya Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan. Biar ada penghiburan datang dari surga hanya dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita siang hari ini. Sebelumnya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar kami boleh senantiasa berjaga-jaga di dalam Tuhan. Dan kami rindu siang hari ini, kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Happy Sunday and God bless you.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Sebelum pulang boleh lambaikan tangan saudara, kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Diberkati Allah keluarga, anak, menantu, cucumu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukan dengan setia, maka semua berkat ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.